Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan kembali pada kuliah survei pemetaan geomorfologi, yaitu untuk materi pemetaan bentuk lahan marin dan aeolin. Ini digabung ya, marin dan aeolin. Walaupun berbeda, namun biasanya terdapat di lokasi yang relatif berdekatan, khususnya Indonesia. Jadi kita gabung pemetaannya, nanti penjelasannya tetap terpisah, nanti kita bagi bersama secara cepat. Oke, marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Baik, mari kita pelajari bersama apa itu bentuk lahan marin dan aeolin. Oke, yang pertama, bentuk lahan asal proses marin. Secara pengertian, bentuk lahan proses marin ini yaitu yang dihasilkan oleh aktivitas laut, yaitu oleh adanya gelombang dan arus. Jadi lebih ke aktivitas gelombang dan arus ya. Kemudian di sini tentunya faktor gelombang dan arus menghasilkan bentuk lahan asal marin, baik itu bentuk erosional maupun deposisional. Jadi ada dua macam bentuk, yaitu erosional dan deposisional. Dan sebagai energinya ada energi gelombang dan energi arus. Faktor bentuknya, faktor bentuk bentuk lahan proses marin, baik gelombang dan arus. Oke, tadi ya sudah disampaikan bahwa ada bentuk lahan erosional dan ada bentuk lahan deposisional. Untuk bentuk lahan erosional yaitu apabila aktivitas gelombang dan atau arus mampu mengikis dan mengangkut material. Jadi kekuatan gelombang atau arus tersebut apabila kekuatannya berkurang, maka material akan terendapkan dan membentuk bentuk lahan deposisional. Oke, sebenarnya ini antara erosional dan deposisional ini saling terkaitkan ya. Ada yang erosi, kemudian material erosionalnya akan dideposisi di tempat lain menjadi bentuk lahan erosional. Secara lebih, ini contoh yang cukup jelas, yaitu erosional dan dinding yang terjal atau cliff. Ini bisa disebut juga kalau teman-teman berada di sekitar pantai, kalau contohnya pantai bertebing-tebing itu di daerah gunung, itu akan ada tebing-tebing terjal yang terkikis, itu proses erosional. Oke, selanjutnya bentuk lahan deposisional, yaitu pengendapan ya dari material yang tererosi itu diendapkan oleh proses arus yang gelombang yang kekuatannya menurun, maka akan diendapkan di suatu tempat membentuk dapat berubah bentukan delta juga. Delta, kemudian peting bisik, sedimen maring dari hamparan langsung tombolo dan spit. Selanjutnya proses marin sering juga dipengaruhi oleh aktivitas fluvial sehingga dapat disebut juga fluvio-marin. Jadi karena ada ini ya, ada proses sungai fluvial, sungai yang membawa material ke muaranya ketemu dengan marin, yaitu gelombang dan arus, sehingga di situ ada proses antara material dari sungai proses marin masuk ke sistem laut, ada gelombang arus, kemudian materialnya tersebarkan atau terdistribusi oleh proses marin, maka dapat dikatakan sebagai proses fluvio-marin atau bentuk lahan fluvio-marin juga. Oke, contoh ya, delta ini juga bagian dari bentuk lahan fluvio-marin karena sudah delta terbentuk memang tidak murni oleh proses fluvial saja, karena ada proses pengontrol, proses marin yang mengontrol. Karena itu ada arus, ada gelombang yang tenang, sehingga mengumpulkan atau tidak menyebarkan material dari sungai itu ke segala arah atau ke arah tertentu, namun tetap terkumpul di situ yang dikontrol oleh ini aktivitas marin ini.
Oke, kita coba belajar terlebih dahulu terkait wilayah pesisiran. Apa itu? Karena kita belajar di Marin ya. Marin tadi itu ada kaitannya. Jadi tidak berdiri sendiri, namun ada kaitannya darat dan laut. Jadi Marin itu tidak hanya proses di lautnya, namun ada juga proses di daratnya. Jadi kita mempelajari wilayah pesisiran, ada laut, ada daratnya, yaitu di mana wilayah pesisiran dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara daratan dan laut. Jadi ke arah darat, meliputi bagian darat, baik yang kering maupun berdang air masih terpengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembusan air asin, ada intrusi air laut gitu ya. Itu ke arah darat, Bagian yang ke arah laut, satu bagian perairan laut, nah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti ini sedimentasi, ada aliran air tawar di muara tadi ya, maupun disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penguburan dan pencemaran. Nah, itu juga sebagai bagian dari aktivitas di daratan. Oke, kita coba tadi wilayah pesisiran, ada yonasi wilayah pesisiran, yaitu wilayah peralihan antara daratan dan lautan ya. Tadi ya wilayah pesisir ya. Ini istilah lainnya, ada istilah lainnya. Jadi ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena air laut, dan ke arah laut ini daerah paparan benua sampai paparan daerah yonasi. Oke, istilah lainnya, nah ini batas pesisiran laut dan lautan. Oke, di sini lautan itu udah yang jauh di samudra, dan di situ udah dilihat dari morfologi bawahnya, dasarnya itu udah basic. Sedangkan yang laut itu masih ada morfologi lainnya, yang di sini ada palung, ada gundukan, ridge gitu. Kemudian kalau yang ke pesisiran ini yang ada hubungannya. Kalau laut itu murni sudah laut ya, sudah semua. Namun kalau pesisiran ini ada darat dan ada lautnya. Itu oke untuk konsep wilayah pesisiran sendiri. Jadi ini ya wilayah pesisiran atau coastal area. Ini dari dataran aluvial pesisiran. Jadi coastal alluvial plain atau rawa belakang bisa sebagai rawa belakang juga. Jadi daratan. Kemudian ini masih murni daratan, kemudian pesisir, masuk ke pesisir. Ini ada gumuk pasir, ada batu gisik. Nah, gumuk pasir ini kaitannya nanti dengan proses aeolin ya. Kemudian pantai itu wilayah pasang surut. Jadi ada terjadi bukan pasang surut. Iya, pasang surut dari ini muka bibir pantainya itu ada pasang surut itu terjadi di pantai atau beach. Kemudian ini ada zona pecah gelombang. Jadi mulai dari wilayah pesisiran ini mulai dari zona pecah gelombang sampai dataran aluvial pesisiran. Di sini ini wilayah pesisiran. Jadi di mana ya, penting di sini juga masih proses aluvial ini juga dataran coastal alluvial plain. Kan masih ada coastalnya, berarti ini masih dipengaruhi oleh aktivitas laut atau marin. Itu kalau ini udah murni dataran alluvial, sudah tidak ada pengaruh dari laut marin. Ini sudah diundang gelombang ya, sudah di wilayah laut. Yang ini udah daratan. Itu jadi tadi secara urut wilayah pesisiran itu ada zona pecah gelombang, kemudian naik ke pantai dan pesisir, kemudian baru dataran alluvial pesisir. Ya, zona pecah gelombang, naik sedikit pesisir, naik lagi pantai atau gisik, dan paling tinggi ada zona pecah. Maaf, kembali ini ada zona pecah gelombang,
naik di daerah pantai dan pesisir, kemudian naik dataran aluvial pesisir. Oke, kemudian morfologi wilayah pesisiran itu bisa dibedakan menjadi pesisir bertebing terjal, pesisir bergisi, pesisir berawa payo, jadi rawa ya, kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang tentu murni di bawah air karena terumbu karang tidak dapat hidup di darat, namun di perairan yang masih terkena sinar matahari. Rawa payo, di rawa ini ya pasang surut, itu pengaruhnya pasang surut ya, rawa ya, kadang basah, kadang kering. Pesisir bergisi, ini juga sekitar pantai juga. Pesisir bergisi ini tebing terjal, jadi di garis pantainya itu berupa tebing terjal, di garis pantainya berupa pasir bergisi. Seperti itu. Oke, penjelasannya. Pesisir bertebing terjal bentukan erosional oleh proses abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut ya. Erosional dari proses abrasi, faktornya itu gelombang dan arus laut. Oke. Nah, ini ya dapat mengakibatkan batuan memundurnya garis pantai ya, di proses abrasi yang intensif tentunya akan mengerosi pesisir atau material dari pantai yang dapat menyebabkan mundurnya garis pantai. Ini contohnya pesisir bertebing terjal, ini daerah Gunung Kidul di Pantai Baron. Ini bagian bawah sini tererosi ya. Ini ada yang menjorok. Ini awalnya menjorok, namun sudah tidak kuat sehingga runtuh. Di tingkat atasnya ini menjorok ini sebagai bagian dari hasil erosi. Oke, selanjutnya penting bergisi daerah datar sampai landai yang pusat arus material pasir atau hasil deposisional akibat masih arus atau gelombang laut. Dibangun oleh material dari daratan oleh aliran sungai. Jadi memang ada asupan ya, supply dari material daratan, kemudian didistribusikan oleh gelombang dan diendapkan. Maka daerah ya sekitar muara sungai, ini kalau di pantai, kalau di Jogja itu pantai Karangtritis, pantai Depok itu sebagai bergisi. Nah ini juga dapat dikatakan sebagai pesisir bergisi. Kemudian pesisir berawa payo. Nah ini dengan material berbutir halus dengan permeabilitas rendah, jadi ada genangan. Relief berkembangnya di relief datar terhalang dengan ya ada gelombang kecil. Biasanya berkembang untuk mangrove ya. Mangrove ini biasanya pesisir berawa payo, dapat dimanfaatkan untuk media tanam mangrove. Oke, ini pesisir berawa payo. Jadi ini waktu surut ya, namun kalau terjadi pasang dia akan tergenang oleh air. Oke, selanjutnya terumbu karang. Jadi terumbu karang itu dapat juga diklasifikasikan sebagai bahan salobradisme sebenarnya ya. Oke, ini terumbu karang. Untuk tipologi pesisir. Tipologi ya. Tadi pesisir dapat dibedakan secara morfologinya. Dan di sini pesisir juga dapat dibedakan berdasarkan tipologinya. SIPART tahun 1972 sudah menggolongkan tipologi pesisir secara umum dapat dua, yaitu tipologi pesisir primer dan tipologi pesisir sekunder. Ada dua macam, primer dan sekunder. Primer ya, kita tahu primer itu sesuatu yang penting ya. Di sini lebih ke perbedaannya dipengaruhi oleh aktivitas proses yang terjadi di darat. Kalau primer, jadi proses-proses yang dominan terjadinya di darat itu dan dapat mengakibatkan bentuk lahan di sekitar pantai ya. Salah satunya erosi yang terjadi di darat, kemudian di posisinya erosi di posisinya itu ya, itu ada vulkanik, jelas ini juga dan diastrofisma.
Kemudian untuk sekunder, ya lebih ke proses yang diabadikan oleh proses-proses yang dari laut. Ada wave, ada wave erosion, ada marine deposition kayak gitu. Terus jadi ya erosi tapi yang terjadinya di darat. Kemudian deposisi juga, deposisinya itu dari proses darat, bukan dari proses lautnya gitu. Oke. Ini ya primer ya. Ada yang pertama land erosion cause. Jadi di sini drought river valley ya ini oleh kemudian subareal deposition cause. Di sini ya akumulasi dari ya, sungai ya, aktivitas sungai. Di sini erosi oleh sungai, ini akumulasi, namun terjadinya di laut. Jadi bisa jadi karst juga, kualitas kayak gitu. Ini juga terjadinya di posisi, dari pengaruhnya dari darat, namun bentuknya ada di sekitar laut. Vulkanik tentunya, ada gunung api di sekitar pesisir. Kemudian struktural, ini masih proses-proses struktural. Jadi tadi kayak tebing kan awalnya juga dari proses struktural ya, baru tererosi. Jadi yang masih tebing murninya, tebing terjal yang masih murni itu merupakan struktural set cause. Kemudian yang secondary, jadi yang awalnya ada erosi, kemudian awalnya ada sedimentasi, kemudian awalnya berupa vulkanikos, awalnya berupa struktural set cause. Ini kemudian ada proses selanjutnya, proses sekunder yang baru, yaitu dari proses laut itu sendiri. Jadi ada wave erosion cause, jadi erosi yang disebabkan oleh gelombang ya. Kemudian marine deposition cause, di sini ada aktivitas tadi gelombang dan juga arus yang mengakibatkan terdeposisinya material. Itu ini contohnya wave erosion cause ya. Ini jadi dinding-dinding terjadi udah tererosi, kemudian yang marine deposisi ini ada material-material yang terdeposisi, kemudian ya postbit bioorganisme ini ada satu terumbu karang salah satunya, kemudian ada padang lamun tuh. Terus yang ini ya contoh yang land erosion, jadi ini erosinya tuh dari erosi hujan, bukan erosi dari aktivitas laut, namun berada di laut itu. Kemudian ini deposition ya, delta itu bagian dari subdeposition karena deposisinya dari material darat, ada proses aluvial, namun juga dikontrol oleh asmarin. Kalau ini ya tadi itu ada gunung api yang berada di sekitar pesisir. Oke, selanjutnya bentuk lahan. Ini ada lahan asmarin, ada beberapa macam. Coba kita yang pertama, ini ada beach, pantai, tebing, itu ada sistak, gisik, gisik. Setelah itu berlahan dengan material tadi kan pasir atau kerikil, itu gisik. Biasanya tempat penambatan perahu para nelayan, dan juga wisata pemukiman sea cliff lah. Ini sea cliff memang batu yang tinggi dan curam gitu oleh laut yang melemahkannya. Ini contohnya wave cut knots. Nah, ini ada lubang ya, sudah curug batu di tebing, tempatnya dari lubang terkonsentrasi sehingga membuat tebing itu terkikis, membuat lubang. Oke, ars ini juga hampir sama, alias busur atau lengkungan laut. Nah, ini dari jilatan. Jadi ada ombak yang konsentrasi di sini ya. Ombak itu naik turun, ada gelombang gitu. Tebingnya muncul di tengah laut.
di lautan. Kemudian ada gelombang sehingga tererosi, sikir bentuk gua ya, bentuk gua sama ini proses erosi juga, sistem ini juga hasil proses erosi. Jadi ini tadi kan ya sisanya bentuk tiang-tiang seperti ini. Kemudian littoral drift ini merupakan hasil perpindahan pasir dari arus, dari arus ya, ada littoral drift. Ada ya dalam program atau sepanjang pantai ini memanjang garis pantai seperti itu. Ini ya littoral drift kayak gini. Ada ya teman-teman pernah ke pantai yang ada apa ya nih? Ada semacam breakwater ya, breakwater. Kalau di Cilacap tuh banyak sehingga akan ada sedimen yang terendapkan di sini. Karena ada longsor karena ada arus laut yang sejajar dengan garis pantai. Ini longsor karenya ya dari pantai, kemudian materialnya terendapkan. Ada split, terus ada bar nih split terpisah. Ini Tombolo ini bentuk ini pengendapan juga. Lagunnya itu pisah suatu wilayah yang masih proses marin namun terpisah oleh daratan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu asal proses hyolin. Pendalaman asal proses hyolin atau apa itu hyolin? Maaf. Jadi pendalaman asal proses hyolin. Hyolin itu oleh angin. Oke, jadi pendalaman asal proses angin ya. Kita menyebutnya hyolin atau angin. Kebetulan yang disebabkan oleh gerakan udara atau angin. Angin merupakan salah satu tenaga yang menyebabkan proses erosi setelah air. Kita tahu ya, erosi dapat disebabkan oleh air dan juga angin dan juga gelombang dan es. Di sini juga sama sebenarnya, ada proses erosi dan deposisi, namun tenaga pengontrolnya itu angin. Kalau tadi yang marin itu ada gelombang dan arus laut. Kalau hyolin itu tenaga pengontrolnya itu angin. Umumnya berkembang di daerah iklim kering karena di sini banyak angin. Kemudian di Indonesia juga, namun hanya sebagian kecil. Contohnya di Gumuk ya, Gumuk pasir dan Gumuk pasir di sekitar pantai Parangtritis itu ada pasir. Jadi di dasar prosesnya dibedakan menjadi dua, yaitu Aeolian erosional form dan Aeolian depositional form. Sama ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini sama ada proses deposisi dan juga proses erosi. Oke, untuk proses erosi yaitu ada dua mekanisme, ada deflasi dan abrasi. Deflasi merupakan pelepasan material akibat gerakan angin sehingga material tersebut berpindah baik dengan menggelinding, rolling, merayap, atau melompat maupun terbang. Itu deflasi. Kalau abrasi, ada material halus yang tersangkut oleh angin menabrak material atau menggesek benda lain sehingga material tersebut terkikis. Oke, kalau deflasi tadi langsung oleh angin itu sendiri, misal batuan terkena angin. Namun kalau abrasi, ada angin menggerakkan suatu objek tertentu dan menabrak material, dan di situ terjadi gesekan hingga mengakibatkan pengikisan. Untuk sifat angin yaitu mengangkut material yang ringan. Ya, material yang kecil ya gitu ya, yang lebih besar akan dihadapkan. Syarat pembentukannya tersedia material bulan pasir, kasar hingga halus dalam jumlah yang banyak, adanya periode kering yang panjang dengan pembedaan terlihat antara basah dan kering itu tegas, ada basah itu tegas, cepat anginnya mengangkut material dan terdapat area terbuka yang tidak penghalang yang berarti maupun tidak ada penghalang ya, tidak penghalang sehingga
material yang dibawa oleh anginnya tuh ya bebas membawa sampai nanti terendapkan di tempat. Ini potensi kalau dunia, skala dunia itu ya Indonesia tidak termasuk kanal tropis ya, namun hanya ada sebagian kecil memang di Indonesia. Namun ada, sehingga kita bisa mengajari dan melihat langsung. Ini gurun, bentuk lahan island berupa gurun. Ada beberapa macam, jadi ada erosi, ada yang pertama erosi, ada 4 macam, deposisi 3 macam yang kita pelajari bersama satu persatu. Yang erosional adalah deposit and desert pavement, yaitu akumulasi sisa fragmen batuan kasar di permukaan setelah material yang halus tertiup angin. Jadi ini kayak gini, ini juga hasil proses erosi, karena yang halusnya tertiup angin erosi ya, sehingga ini meninggalkan bekas material kasar. Yang kedua, diffraction hulu. Ini ya, ada ada angin dari sana. Kemudian yang di sini tuh ada suatu benda atau benda yang relatif kuat, sehingga yang tererosi itu di depannya, di sekitarnya ini mengalami erosi. Penghalangannya itu ini tererosi karena ada yang menghalang lebih kuat. Seperti itu. Kemudian daya redang, yaitu merupakan perhubungan ramping tajam dan yang cepat keluar memanjang saja dengan angin. Dipisahkan oleh ya ini ada, berarti anginnya kencang ke sana sehingga bentuk yang memanjang. Ventifax, yaitu batuan atau satuan yang terkikis oleh partikel yang tertiup angin. Bagian atas terkikis, sedangkan bagian bawahnya berada di bawah tanah sudut atau sanggar. Nah, kayak gini. Ini contoh ventifax ya. Jadi di sini bagian atas, jadi ada batuan, ada yang sebagian di permukaan, muncul di permukaan tanah, bagiannya di bawah permukaan tanah. Kemudian mengalami erosi, tertiup angin, sehingga erosi, kemudian akan berubah posisinya, tererosi lagi sini, akhirnya seperti itu, kayak gitu. Oke, yang kedua bagian B, deposisi ya, material yang deposisi. Oke, jadi kalau tadi ada erosi ya, jadi deposisi, jadi yang terendapkan, berarti yang sisa dari aktivitas yang erosi, dari sisa-sisanya. Kemudian di sini yang terendapkannya, jadi yang tererosi tadi mengendapnya menjadi suatu benturan tertentu dan dipengaruhi oleh ini proses pengendapannya, sedimentasi ini dipengaruhi oleh pasukan pasirnya itu sendiri, arah angin, kecepatan angin, dan vegetasi sebagai yang menghalang. Oke, yang pertama wind types, lahan ini kecil ya. Oke, ya kayak gini, ini di lapangannya. Yang kedua Frida, ini ya gumuk pasir ya. Gumuk pasir ini teman-teman dulu, entah sekarang masih ada atau tidak. Ini ada barcan ini terbentuk di gumuk pasir di Parangtritis di Jogja, ada bentukan ini. Namun dulu saat masih alami ya, kalau saya kuliah 2009 itu masih ada, karena memang masih alami, belum banyak penghalang, entah itu vegetasi maupun bangunan. Sekarang udah banyak bangunan dan sudah digunakan untuk wisata, jadi semua orang bebas masuk ke sana. Bahkan ada aktivitas rekreasi, ada atraksi rekreasi berupa seluncur itu ya, di pasirnya itu, sehingga menyebabkan bentuk lahan
Oke, selanjutnya ini juga masih Ancor dan bentuknya seperti ini. Jadi ada macam-macam, ada penghalang. Arah anginnya dari sini, kemudian ada penghalang sehingga ada yang tererosi, ada yang tersedimentasi. Oke, sekarang gumuk pasir, kita belajar terkait gumuk pasir. Ada beberapa macam, tipe barsan, tipe melintang, tipe parabolik, memanjang, dan bintang. Tadi kasih gambarnya sudah saya. Jadi barsan itu menyerupai bulan sabit untuk pada daerah yang tidak memiliki penghalang. Nah, ini tidak memiliki penghalang, syaratnya tidak memiliki penghalang. Kemudian kemiringan lerengnya, kemiringan lereng menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng yang membelakangi angin. Ya gitu. Tinggi gumuk pasir sekitar 5-15 meter, untuk bentuknya seperti ini. Tipe barsan, arah anginnya dari sebelah kanan saya, dari sini. Ya, ini bentukan seperti bulan sabit. Bagian yang runcing ini di sebelahnya horn, kemudian yang bagian yang lereng di sebelah dalam itu ada slip face. Oke. Selanjutnya gumuk pasir melintang. Nah, tadi barsan itu berbentuk bulan sabit, yang melintang lurus menyerupai ombak yang igirnya sejajar satu sama lain. Ini face-nya ada di sini, lereng dalamnya di sini, arahnya dari sana. Oke, ini selanjutnya berbentuk parabolik, hampir sama dengan barsan, namun yang membedakan adalah arah anginnya. Parabolik berhadapan dengan datangnya angin. Nah, tadi kalau barsan arahnya ke sana ya, sana, angin dari sana. Namun kalau yang parabolik ini kebalikannya, karena biasanya ya ada faktor-faktor penghalang tertentu ya. Di sini digambarkan oleh adanya vegetasi, ini memanjang, ini bentuk lurus dan sejajar satu sama lain, searah dengan gerakan angin. Memanjangnya itu sana, anginnya di sana, terus ada yang mengumpul menjadi bentukan bintang. Untuk kondisi ilustrasi di lapangan kayak gini ya, dia ada bentukan dari beberapa arah, tidak harus 5 arah ya. Kalau bintang 5 arah, mungkin ada beberapa, bisa 3, bisa 4, atau bahkan juga 5, menghasilkan bentuk gumuk pasir bintang. Oke, selanjutnya pemetaan bentuk bahan marin dan aeolin sama ya. Tadi ada huruf dan angka, dan juga warna. Huruf menunjukkan bentuk lahan asal, angkanya untuk jenis bentuk lahan yang lebih detail. Untuk simbol hurufnya, marin itu M, aeolin atau angin itu A, warna biru untuk marin, dan kuning untuk angin. Oke, ini juga petanya sama. Baik, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi pada betulahan aeolin dan marin dan aeolin ya. Jika ada pertanyaan sama, silakan sampaikan melalui media online. Ya, ini materi ini hanya sebagai pembuka wawasan teman-teman terkait betulahan marin dan aeolin. Ini teman-teman saya harapkan juga perlu belajar lagi dari sumber-sumber lainnya.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi pembelajaran kita ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.